Halo teman-teman petani sawit di mana saja berada. Kali ini saya mau menunjukkan perbandingan antara tanaman kelapa sawit yang dikastrasi dan tidak dikastrasi. Semoga kita sehat selalu dan semoga sukses di mana saja berada, khusus petani sawit. Langsung saja saya akan tunjukkan beberapa pokok tanaman sawit yang dikastrasi dan tidak dilakukan kastrasi. Nah, salah satu contoh ini adalah pokok sawit yang dikastrasi, ya. Namun pertanyaannya, apakah penting atau tidak sawit dikastrasi dan tidak dikastrasi, atau apa perbedaan antara sawit dikastrasi dan tidak dikastrasi, ya. Nah, saya akan tunjukkan perbedaan dan perbandingan antara sawit dikastrasi dan tidak dikastrasi, dan apa saja ciri-cirinya sawit dikastrasi. Yang pertama, penting atau tidak sawit dikastrasi, ya bagi saya sangat penting, ya. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman seperti saya, ya mungkin ada yang merasa tidak penting, ya. Dan utamanya adalah sawit dikastrasi dan tidak dikastrasi terkadang juga tergantung perhatian kita terhadap kebun kita sendiri, ya. Namun jika kita punya waktu dan tidak punya kesibukan, ya menurut saya lakukan kastrasi. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan penting atau tidak, buat saya penting, ya. Dan apa manfaat atau ciri-ciri sawit dikastrasi? Nah, ini salah satu pokok sawit saya yang saya kastrasi, ya. Ini yang utama, ya. Ini usia 4 tahun, ya. Nah, ini dari sekian banyak, ya, saya tunjukkan hampir sama seperti ini, ya. Ini salah satu sawit yang saya kastrasi, ya. Nah, ini pokok atau tandannya besar, ya. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, teman-teman bisa lihat ini bonggolnya besar, ya. Dan tingkat kesuburannya bagus. Terus tingginya oke, dan dia tidak kerdil, ya. Itu saya sampaikan. Sekali lagi saya ulang, pertama buahnya atau tandannya besar. Kedua, bonggol ininya yang saya tunjukkan, ya, pokok bonggol ininya besar, ya. Nah, yang ketiga tingkat kesuburannya cukup bagus, ya. Dan faktornya dia udah mau meninggi, ya. Jadi tingkat kesuburannya bagus, ya. Terus bonggolnya besar, bonggol pokoknya, tandannya juga besar, ya. Jadi itu, ya, manfaat atau ciri-cirinya dari kastrasi. Nah, saya akan tunjukkan juga, ya. Ini sawit yang dikastrasi, ya. Ya, ini cukup baik juga, ya. Nah, ini buahnya cukup besar, ya. Nah, ini juga teman-teman, ini saya kastrasi cukup besar, ya, buahnya. Bonggolnya juga, ya, lumayan besar. Nah, ini juga teman-teman, ya. Ini saya kastrasi, ya. Nah, ini cukup bagus, ya. Bagus, tandannya, bonggolnya sama dengan yang pertama tadi, ya. Ini salah satu ciri-ciri tanaman sawit yang dikastrasi, ya. Nah, adapun teman-teman, saya mau tunjukkan juga ini sawit yang
sengaja memang saya tidak kastrasi. Dari sekian banyak tanaman saya memang saya biarkan tidak dikastrasi, dan ini paling pinggir dari kebun saya ini ya. Nah, ini ditanam di tahun yang sama, dipupuk juga sama, menggunakan pupuk yang sama. Ini bukan tidak dipupuk, dipupuk juga ya, sama dengan yang lain yang dikastrasi. Ini tidak saya kastrasi ya. Ini juga dilakukan pupuk ya. Ini baru habis saya pakai pupuk urea ya. Nah, teman-teman bisa melihat dia juga berbuah ya. Ya, sama buahnya juga berkeliling ya. Tuh, sama ya buahnya. Bukan berarti bahwa dia tidak berbuah. Nah, ini contoh atau saya buat perbandingan tadi sawit yang tidak saya kastrasi. Nah, ini buahnya tidak besar ya tandannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pokok dari bonggolnya kecil ya. Meruncing ke bawah ya, meruncing. Kecil sekali ya. Nah, kecil sekali. Nah, jadi teman-teman, ini suatu contoh nyata ya. Adapun yang memberikan video tentang penting atau tidak kastrasi itu menurut saya penting ya, karena ini pengalaman dari saya sendiri bahwa ini adalah sawit pribadi ya. Karena selama ini banyak orang memberikan video tutur tentang kastrasi ya. Ya. Nah, namun itu saya perlu apakah benar-benar atau apa perbedaannya antara yang kastrasi dan tidak kastrasi. Ternyata teman-teman memang jauh berbeda ya, yang dikastrasi dan tidak dikastrasi. Ya, kastrasi itu artinya kita membuang bunga sawit yang berbentuk masih dompet ya. Itu dibuang supaya mempersiapkan sawit ini tumbuh lebih besar ya. Nah ini sudah jadi buah ya. Jadi saya tidak buang. Kenapa saya tidak buang, teman-teman? Karena ini sudah terlanjur berbuah besar begini. Ada dua kemungkinan, teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita buang buah yang sudah jadi tandan seperti ini, sudah besar seperti ini, bisa jadi yang pertama dia lama sekali memunculkan bunga ya. Itu yang kedua ya. Ini kalau kita buang dari tandan ini yang dari awal, sejak awal berbunga tidak saya buang, tidak saya kastrasi, sekarang sudah berbuah. Nah, bisa jadi ini dia berbuah ya. Dia berbunga, berbuah, tapi buahnya ini akan menjadi buah yang kecil atau kerdil ya. Ya, kerdil. Atau seperti katakanlah buah yang biasa disebut buah landak ya lah ya. Ya, itu kayak gitu. Nah, itu. Jadi saya biarkan aja kayak begini, biarkan dia berproses tumbuh karena ini cuma satu pohon ya. Jadi itu ya perbandingan antara yang dikastrasi dan tidak dikastrasi. Nah, manfaat kastrasi tadi sudah saya sampaikan di awal, dan ini suatu contoh. Dia berbuah sama, di pupuk yang sama, ditanam di tahun yang sama, tetapi perbedaannya adalah buahnya kecil tandannya, kedua bonggol dari ininya kecil, yang ketiga dia kurus ya. Ini bukan tidak dipupuk kurus atau dia kerdil ya. Nah, itu jadi teman-teman, kalau berbicara masalah penting atau tidak penting dan apa manfaat dari kastrasi, yaitu tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, ada beberapa hal tadi. Yang pertama ya, kalau yang dikastrasi tingkat kesuburannya bagus, baik ya, itu sama-sama dipupuk. Yang kedua ya, menghasilkan tandan atau buah yang besar ya. Yang ketiga ya, pokoknya
atau bonggol dari pokok tanaman itu membesar ya. Itu. Jadi itu manfaat dari kastrasi ya. Ya, jadi teman-teman, jika ada yang merasa bermanfaat dengan video saya ini, jangan lupa teman-teman bisa berkomentar, tentu komentar yang positif, komentar yang membangun, dan juga kalau jika ini bermanfaat, teman-teman bisa memberikan support ke channel saya ini ya. Dan mari kita sama-sama belajar untuk ya kebaikan-kebaikan bagi pertumbuhan kelapa sawit kita ya. Demikian mengenai perbandingan antara sawit dikastrasi dan tidak dikastrasi ya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman bagi saya. Jadi pengalaman adalah guru yang baik ya. Ya, salam sukses bagi kita semua di mana saja berada. Semoga kita sehat selalu.